Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal penilaian akhir tahun untuk kelas 7, mata pelajaran matematika. Nah, soal-soal di sini sudah kurikulum merdeka ya. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Hasil dari 2A ditambah 3A adalah, ini masih gampang banget ya. Kita langsung kerjain bareng-bareng aja ya, biar lebih cepat. Nah, karena di sini lihat, di sini variabelnya, di sini udah suku sejenis. Jadinya, karena variabelnya sudah sejenis, kita bisa langsung tambahkan di sini angka-angka utamanya. Jadinya, 2A ditambah 3A sama dengan tinggal 2 ditambah 3, yaitu 5A. Beres. Ini gampang banget ya. Soal nomor 2. Hasil dari 2X ditambah 3Y dikurangi 4X ditambah 8Y adalah, nah, agar memudahkan, kalau ini harus disusun sesuai dengan urutannya. Nah, kita tulis dulu soalnya ya. 2X ditambah 3Y dikurang 4X ditambah 8Y sama dengan, nah, di sini kita harus mengurutkan X dengan X, Y dengan Y. Pertama 2X, kita tulis 2X. Kemudian yang berikutnya adalah min 4X. Ingat, tanda negatifnya itu harus dibawa. Karena tanda-tanda di sini, positif, negatif, itu milik angka yang di depannya. Jadi di sini positif itu milik 3, negatif itu milik 4X. Nah, ini harus dibawa. Jadi negatif 4X. Di sini kita bisa lihat, udah nggak ada lagi X. Kemudian kita masuk ke Y. Jadi positif 3Y. Positif 3Y. Kemudian positif 8Y. Jadi kalau ada soal yang seperti ini, kuncinya adalah jangan lupa tanda yang ada di depannya itu harus dibawa ya. Biar nggak pusing. 2X dikurangi 4X. Jawabannya adalah min 2X. Positif 3Y ditambah 8Y itu pasti adalah positif 11Y. Udah deh, beres. Gampang banget kan? Jadi kalau ada soal kayak gini, mau sepanjang apapun, kalian tinggal urutkan aja nih yang sejenis-sejenisnya, suku sejenisnya. X dengan X, Y dengan Y, A kuadrat dengan A kuadrat, dan seterusnya. Soal nomor 3. Nilai X dari hasil pengurangan 3X tambah 5 dengan 2X dikurangi 7 adalah, nah, di sini kita harus mencari nilai X, hasil pengurangan nih. Kita tulis dulu soalnya. 3X ditambah 5. Nah, soal di sini adalah hasil pengurangan, berarti dikurang. Dikurang dalam kurung. Hati-hati, lebih baik dikasih dalam kurung ya. 2X dikurang 7. Kenapa harus dikasih dalam kurung? Karena pengurangan ini itu harus dikalikan dengan semua tanda yang ada di dalam sini. Nggak bisa langsung dikasih kurang, tapi nggak dikasih kurung. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, kita hitung. Kita sederhanakan dulu. Sama dengan 3X ditambah 5. Nah, tanda negatif ini harus dikalikan. Kenapa dikalikan? Ingat, ketika menemukan tanda kurung, artinya dikali. Negatif dikali. Di sini nggak ada tanda nih, artinya positif. Negatif kali positif, negatif. Negatif 2X. Kemudian negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Setuju? Nah, kita tinggal sederhanakan. Sama dengan, nah di sini kita lebih baik urutkan lagi kayak tadi. 3X dikurang 2X ditambah 5 ditambah 7. Sama dengan 3X kurangi 2X yaitu X. Ditambah 12. Nah, ini masih X tambah 12. Sedangkan yang dicari adalah nilai dari X. Jadinya ini tinggal dipindahkan ya. Tinggal dipindah ruaskan. Karena kita mencari X, maka jadi jawabannya adalah yang 12 ini pindah ruas ke sebelah kiri. Dari positif berubah menjadi negatif. Negatif 12 sama dengan X. Atau simpelnya, X sama dengan negatif 12. Gimana? Gampang ya? Soal nomor 4. Diketahui A sama dengan 4X ditambah 2Y dan B sama dengan 5X dikurangi 9Y. Maka hasil A ditambah B adalah sama seperti tadi, tapi sekarang penjumlahan. Ini gampang, tinggal ditambahkan aja. Jadinya 4X ditambah 2Y. Nah, kalau untuk positif, itu nggak perlu dalam kurung. Jadi langsung aja bisa langsung positif. Positif 5X dikurang 9Y. Sama dengan, kita tinggal susun lagi. 4X positif 5X positif 2Y negatif 9Y. Sama dengan
tambah 5, 9. 2 dikurangi 9, hasilnya negatif 7Y. Beres. Karena yang ditanyakan cuman bentuk sederhananya aja, hasil A tambah B. Jadi ketahuan hasilnya adalah 9X dikurangi 7Y. Gampang ya? Soal berikutnya, nomor 5. Hasil dari 3 dalam kurung B tambah 4 adalah... Nah, ini gampang juga. Ingat, ketika dalam kurung artinya dikali. Kita tulis soalnya dulu ya. 3 dalam kurung B ditambah 4. Sama dengan, ini tinggal dikali ya. Positif 3 dikali positif B, jadinya 3B. Positif 3 dikali positif 4, jadi hasilnya adalah positif 12. Jadi jawabannya 3B ditambah 12. Udah, kelar. Gampang banget kan? Soal nomor 6. Hasil dari negatif 4R dalam kurung R dikurangi 9 adalah masih sama seperti tadi. Kita coba ya. Kita tulis soalnya dulu. Negatif 4R dalam kurung R dikurang 9 sama dengan... Nah, di sini hati-hati tandanya negatif. Sedangkan di sini positif. Negatif kali positif hasilnya pasti negatif. Jadi kita tulis dulu negatifnya. 4R dikali R jadinya 4R kuadrat. Ingat, R kali R itu R kuadrat, bukan 2R ya. Kemudian negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian 4 dikali 9, yaitu 36. Tinggal kasih R. Jadi hasilnya adalah negatif 4R kuadrat ditambah 36R. Udah, beres. Gampang banget ya. Soal nomor 7. Nah, di sini ada soal cerita nih. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 2X tambah 4 cm. Jika luas persegi tersebut 144 cm kuadrat, tentukan nilai X. Nah, di sini yang dicari adalah nilai X-nya ya, bukan nilai panjang sisi dari perseginya. Di sini ada beberapa cara, tapi kita ambil yang gampangnya aja. Kita cari dulu sisinya dari luas persegi. Cara mencari sisi dari luas persegi, apakah kalian tahu? Cara mencari sisi yaitu adalah akar kuadrat dari luas. Jadi sama dengan akar dari 144, yaitu adalah 12 cm. Nah, ini baru sisinya. Yang ditanya adalah nilai X. Maka kita tinggal masukkan 2X ditambah 4 itu sama dengan 12. Nah, di sini kita tinggal pindah ruaskan. 2X sama dengan semua yang angka pindahkan ke kanan. 12 dari positif pindah menjadi negatif. Negatif 4. 2X sama dengan 12 kurangi 4, 8. Ini baru ketemu 2X. Kita tinggal nyari X. X sama dengan tinggal 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ketahuan deh, nilai X adalah 4. Gampang ya? Soal nomor 8. Nah, kalau sekarang persegi panjang. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 60 cm. Jika diketahui lebarnya A plus 3 dan panjangnya 2A negatif 3, tentukan masing-masing nilai panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Nah, yang ditanya sekarang nilai dari panjang dan lebar persegi panjangnya. Maka kita harus tahu dulu nilai A. Caranya dengan memasukkan rumus keliling. Kita tulis dulu rumus kelilingnya. K sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, kelilingnya udah ketahuan, yaitu 60. Sama dengan 2 dikali dalam kurung panjangnya adalah 2A dikurangi 3. Ditambah lebarnya A plus 3. A plus 3. Maaf. Saya terus lagi. 60 sama dengan 2 kali. Kita sederhanakan dulu di sini nih. Nah, biar nggak pusing. Kita samain ya. A dengan A, angka dengan angka. Jadinya 2A ditambah A negatif 3 plus 3. 60 sama dengan 2 dikali dalam kurung 2A tambah A yaitu 3A. Negatif 3 ditambah 3 habis. Ya udah, jadinya segitu, 3A. 60 sama dengan 2 kali 3A. Jadinya hasilnya 6A. Nah, ini baru 6A. Yang kita butuhkan adalah A-nya. Jadi A sama dengan 60 dibagi 6. Ketahuan A-nya ternyata adalah 10. Udah beres? Belum. Ingat, yang ditanya adalah panjang dan lebarnya. Kita tinggal masukin nih. Kita tahu P sama dengan
Kita tulis lagi, panjang itu tadi 2A dikurangi 3. Nah, setiap yang A tinggal diganti dengan 10. Jadinya 2 dalam kurung 10 dikurangi 3. 2 kali 10, 20 dikurangi 3. 20 kurangi 3, 17. Nah, panjang udah ketahuan tuh, 17 cm. Kemudian tinggal lebarnya. Lebar sama dengan A ditambah 3. Tinggal jadi 10 ditambah 3. Sama dengan 13 cm. Beres deh, ketahuan panjang dan lebarnya. Gampang kan? Soal nomor 9. Tentukan hasil dari X plus 5 dalam kurung X plus 7. Ini masuk ke dalam perkalian ya, dan gampang. Kita tulis dulu soalnya. X plus 5, X plus 7. Nah, ingat, semua angka-angka dan variabel yang ada di sini harus dikalikan dengan yang sebelahnya. Jadi kita mulai dari X. X dikali dengan X. Jadinya adalah X kuadrat. Kemudian X dikali dengan positif 7. Jadinya plus 7X. Kemudian sekarang pindah ke plus 5. Plus 5 dikali X. Jadinya plus 5X. Kemudian plus 5 juga dikalikan dengan plus 7. Jadinya plus 35. Sama dengan X kuadrat 7 tambah 5 plus 12X. Plus 35. Beres. Gampang banget kan? Soal nomor 10. Tentukan akar-akar dari X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10. Nah, kalau ada soal mencari akar-akar, itu gampang. Kalian tinggal menggunakan rumus ABC. Sebetulnya ada beberapa cara ya, tapi lebih enak pakai ABC. Masih ingat nggak rumus ABC? Yaitu negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, di sini kan nggak ada angka nih depan X, yaitu artinya adalah 1. Itu adalah menjadi A. Kemudian negatif 3 itu menjadi B. Dan negatif 10 menjadi C. Kita tinggal masukkan. Sama dengan negatif dalam kurung negatif 3 plus minus akar dari B kuadratnya adalah negatif 3 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya adalah 1 dikali C-nya adalah negatif 10. Sama dengan per 2 dikali A, A-nya adalah 1. Sama dengan negatif kali negatif jadinya positif. Nggak perlu ditulis. Jadinya 3 plus minus akar dari min 3 dikuadratkan, artinya min 3 kali min 3, yaitu 9. Kemudian negatif 4 dikali 1, itu negatif 4. Dikali 10, artinya menjadi positif 40. Positif 40 per 2 kali 1, 2. Ke sebelah sini ya. Jadinya sama dengan 3 plus minus akar dari 49 per 2. Sama dengan 3 plus minus akar 49 itu 7 per 2. Nah, tinggal dicari deh. Pertama, X1-nya itu sama dengan 3 plus 7 per 2. Sama dengan 3 tambah 7, 10 per 2. 10 per 2 yaitu 5. X1 ketahuan, tinggal nyari X2. Sama dengan 3 dikurangi 7 plus 2. Sama dengan 3 kurangi 7, negatif 4 per 2. Sama dengan negatif dibagi positif, hasilnya pasti negatif. 4 dibagi 2, 2. Ketahuan deh, maka HP-nya yaitu adalah 5,-2. Beres deh, gampang banget kan? Lanjut, nomor 11. Tentukan nilai sudut S apabila sudut R adalah 50 derajat. Nah, yang ditanya adalah sini nih. Kalau ketahuan ininya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah berpenyiku. Ketika sudut siku-siku, itu pasti adalah 90 derajat. Jadi kalau udah ketahuan salah satunya, itu gampang banget ya. Kita tinggal tuliskan, berarti adalah S, sudut S sama dengan 90 derajat dikurangi sudut yang diketahui, yaitu sudut R. Jadinya adalah 90 derajat dikurangi 50. 90 kurangi 50, 40.
Udah, beres. Gampang banget kan? Soal nomor 12. Tentukan nilai sudut T apabila sudut U adalah 110 derajat. Sama seperti tadi. Kalau tadi mau berpenyiku, sekarang berpelurus. Kalau sudut lurus, itu berapa derajat? Yap, 180 derajat. Caranya sama. Jadi tinggal sudut T sama dengan 180 derajat dikurangi sudut U sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat. Tinggal kurangin 180 kurangi 110, yaitu 70 derajat. Beres. Ini intinya, yang penting jangan sampai kejebak. Ingat, kalau siku-siku 90, kalau sudut lurus 180 derajat. Udah, gampang banget. Soal nomor 13. Nah, sudut S dan sudut R membentuk sudut siku-siku. Besar sudut S adalah 2x tambah 10. Sedangkan besar sudut R adalah x tambah 20. Tentukan besar masing-masing sudut S dan sudut R. Ini gampang ya. Kalian kan udah belajar aljabar tadi. Jadi kalau mengerjakan soal yang kayak gini pasti gampang banget. Kita harus menentukan dulu sudut X kita harus menentukan dulu nilai X agar ketahuan setiap sudutnya. Nah, kita cari sudutnya dulu ya. Kan itu membentuk sudut siku-siku. Jadinya ketika sudut S ditambah sudut R itu hasilnya harus 90. Bener kan? Karena siku-siku ya. Nah, sudut S itu adalah 2x ditambah 10. Kemudian ditambah. Sudut R-nya itu adalah x ditambah 20. Sama dengan 90 derajat. Nah, ya kita tinggal tambahkan. Nah, kita urutkan dulu nih. 2x ditambah x ditambah 10 ditambah 20 sama dengan 90. Kita tinggal tambahkan, sederhanakan dulu. 2x tambah x, 3x. Positif 10, positif 20, jadinya positif 30. Sama dengan 90. Nah, semua yang angka kita pindahkan ke kanan biar gampang. Jadinya 3x sama dengan 90 dikurangi 30. Ingat kenapa jadi kurang? Karena dari positif pindah ruas menjadi negatif. 3x sama dengan 90 kurangi 30, 60. Ingat, ini masih 3x. Yang kita butuhkan x-nya. Jadinya 60 per 3, yaitu 20. Udah beres? Belum. Ingat, kita baru menilai x-nya. Sedangkan ditanya masing-masing sudut S dan sudut R. Nanti kalau di pilihan ganda yang asli, itu bisa jadi jebakan ya. Karena pasti yang ditanya cuma salah satu sudutnya. Nah, kita cari dulu nih. Sudut S sama dengan, kita tinggal masukkan lagi tadi. 2x ditambah 10. Sekarang setiap x diganti dengan 20. Jadinya 2 dalam kurung 20 ditambah 10. Sama dengan 2 kali 20, 40. Ditambah 10. Sama dengan 50. Nah, karena sudut S sudah ketahuan, kalian pasti bisa langsung nyari sudut R. Ya ada dua cara, mau 90 dikurangi 50 ataupun masukin lagi rumusnya. Kita cobain masukin rumusnya ya. Sudut R sama dengan X ditambah 20. Jadinya 20 ditambah 20 sama dengan 40 derajat. Udah deh, masing-masing sudut ketahuan. Gampang ya. Soal nomor 14. Tentukan sudut lainnya jika diketahui sudut A 47 derajat. Nah, di sini ketahuan di sini adalah 47 derajat. Harus cari B, C, dan D. Yang paling gampang itu adalah mencari nilai C. Kenapa? C itu akan sama dengan A. Kenapa? Karena dia bertolak belakang. Itu artinya, maka sudut C itu besarnya akan menjadi 47 derajat. Udah tuh sudut C-nya 47 derajat. Sekarang mencari sudut B dan sudut D. Ini gampang. Kita tinggal nyari sudut B-nya aja. Lihat nih, di sini antara A dan B itu membentuk sebuah garis lurus. Jadinya hasil A ditambah B itu harus 180. Ya udah, gampang banget. Sudut B itu akan menjadi 180 dikurangi sudut A. Jadinya 180 dikurangi 47 sama dengan, kita tinggal hitung, 180 dikurangi 47. Ini nggak bisa, jadinya 7, ini jadi 10. 10 kurangi 7, 3. 7 kurangi 4, 3. 1 turun, jadinya 133 derajat. Ketika B-nya udah ketahuan, akan berlaku hukum yang sama juga tadi. Semua yang sudut bertolak belakang besarnya sama. Otomatis sudut D akan sama dengan sudut B, yaitu
133 derajat. Udah ketahuan semuanya, gampang kan? Jadi yang perlu diingat adalah berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Gitu. Itu dasar-dasarnya. Jadi bisa mengerjakan soal yang kayak gimana pun juga sama aja bentuknya. Soal nomor 15. Tentukan panjang TQ. Nah, di sini ini udah masuk ke dalam kesebangunan. Kalian bisa lihat ada dua segitiga nggak nih? Yaitu segitiga RST dan segitiga RPQ. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep kesebangunan. Jadinya yaitu kita bisa tuliskan dulu nih perbandingannya. Mana? Oh ini. Sama dengan RS per RP sama dengan RT per RQ sama dengan ST per PQ. Nah, ini adalah dasar perbandingannya. Jadinya kita tinggal masukin angka-angkanya. Kita karena mencari TQ, kita mencari panjang adalah TQ. Oke, panjang TQ di sini itu berarti adalah panjang dari RQ, gabungan RQ ya. RT ditambah RQ. Jadinya kita masukkan nih yang ketahuan-ketahuannya yaitu RS per RP dengan RT per RQ. Yang ini nggak akan dipakai. Jadinya RS-nya berapa nih? RS-nya 6. 6 per RP-nya berapa? Jangan 4 ya. Ingat 4 itu adalah SP. Sedangkan RP itu dari sini ke sini. Jadinya 4 ditambah 6 sama dengan RT-nya 9 per, ingat TQ-nya tadi nggak ketahuan. Sedangkan kita butuh di sini RQ. Jadinya 9 ditambah TQ karena TQ-nya nggak ketahuan. Ini akan menjadi, kita sederhanakan dulu, 6 per 10 sama dengan 9 per 9 ditambah TQ. Nah, dari sini menjadi, kita bisa sederhanakan dulu nih, dengan kali silang. Yaitu 6 dari sini dikalikan dengan sini. Dalam kurung 9 ditambah TQ. Kurung tutup sama dengan 10 kali 9. 10 dikali 9. Nah, tinggal di sini 6 kali 9, 54. 6 kali positif TQ jadinya positif 6 TQ. Sama dengan 10 kali 9, 90. Nah, kita ingin mencari TQ. Maka di sini angka yang 54 itu harus dipindahkan ruaskan. Jadinya 6 TQ sama dengan 90. Dari sini positif, pindah ke sana menjadi negatif. Negatif 54. 6 TQ itu sama dengan 90 kurangi 54. Kita hitung ya. 90 dikurangi 54. Ini nggak bisa menjadi 10. Pinjam 1 jadi 8. 10 kurangi 4, 6. 8 kurangi 5, 3. Jadinya 36. Udah beres? Belum. Karena masih 6 TQ. Yang kita butuh adalah TQ. TQ sama dengan 36 per 6. Sama dengan 6 cm. Udah ketahuan. Gampang kan? Lanjut, soal nomor 16. Ini udah masuk ke yang tabel-tabel gini udah paling gampang ya. Selisih jumlah siswa yang mendapatkan nilai 85 dan 70 adalah, ya kita tinggal lihat yang 85 nih berapa orang nih? 85 ada 9 orang. Ya udah, kita tinggal tulis 9 namanya selisih. Selisih itu pasti adalah dikurang. Sekarang nilai 70. Nilai 70 ada 3. 9 kurangi 3, 6. Gampang. Beres. Gampang banget ya. Soal nomor 17. Nah, sekarang jumlah siswa di kelas tersebut adalah, di sini kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu yang dapat nilai 70 berapa, 75 berapa, dan seterusnya sampai nilai 100. Kita tulis dulu yang nilai 70 ada 3. Kita tulis 3. Karena disuruh jumlah siswa, ya berarti ditambah. 3 ditambah 75 ada berapa? 6. Kemudian ditambah berapa lagi tuh? Yang nilai 80 ada 7. Ditambah berapa lagi? 9. Yang nilai 90 ada berapa? 8. Ditambah nilai 95 ada 4. Ditambah yang nilai 100 ada 3. Udah, tinggal ditambahin. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 9, 25. 25 tambah 8, 33. 33 tambah 4, 37. Tambah 3, 40.
Kalau kalian ragu kayak gitu, kalian bisa kotret aja ya manual, biar ingat. Soal nomor 18. Jika nilai KKM adalah 75, maka jumlah siswa yang tidak mengikuti remedial, adalah, nah, di sini kita udah tahu nih, tadi jumlah siswanya adalah 40. Jumlah siswa itu tadi 40. Sedangkan yang di sini nilai KKM-nya adalah 75. Yang ditanya yang tidak, hati-hati, yang tidak mengikuti remedial. Yang artinya nilai 75 ke atas. Nah, ada dua cara. Kalau tadi belum ketahuan jumlahnya, kita tinggal lihat aja nilai 75 ada berapa nih. Kemudian ditambahkan sampai nilai 100. Ingat, yang nilai 70 itu berarti yang di remedial, jadi nggak dibawa. Kita tinggal tambahkan nilai 75 sampai ke nilai 100. Tapi karena kita udah ketahuan jumlahnya tadi 40, maka tinggal 40 dikurangi yang di remedial, 3. Jadinya 40 dikurangi 3 sama dengan 37. Ada 37 orang yang tidak di remedial. Gampang. Soal nomor 19. Nah, jika jumlah seluruh pekerja adalah 50 orang, maka jumlah petani adalah, lihat di sini, petani berapa persen nih? Petani di sini adalah 20%. Jumlah pekerjanya adalah 50 orang. Ini gampang. Kita bisa menggunakan rumus dari persentase ya, yaitu 20% dikali 50. Artinya 20 per 100 dikali 50. Ini bisa kita coret 0 dengan 0. 0 dengan 0. Tinggal 2 kali 5. Yaitu adalah 10. Udah. Jadi yang petani adalah 10 orang. Gitu doang. Gampang kan? Soal terakhir. Soal nomor 20. Jika jumlah seluruh pekerja adalah 50 orang, maka jumlah nelayan adalah, nah lihat di sini. Nelayan di sini nggak ketahuan persennya. Kita nggak bisa langsung masukin rumus tadi ya. Jadi kita harus tahu dulu nilai nelayan itu berapa persen sih. Nah caranya adalah tinggal semua dari persenan itu pasti adalah 100. 100% tinggal dikurangin, ya semua masukin. 20 dikurangi 4%, dikurangi 8%, dikurangi 24%, dikurangi 12% bener, dikurangi 16%, dikurangi 12%. Nah, tinggal dihitung. 100 kurangi 20, kurangi 4, kurangi 8, kurangi 24, kurangi 12, kurangi 16, kurangi 12. Nah, kalian tinggal ngitung nih. Itu ternyata hasilnya adalah 4%. Nah, setelah ketahuan 4%-nya, ya tinggal dicari jumlahnya. Ingat, itu belum orangnya ya, baru persennya. Jadinya 4 per 100 dikali 50. Pakai cara yang tadi lagi. 0 bisa dicoret nih. 0 dengan 0. Jadinya 4 kali 5 yaitu 20 per 10. Tinggal dicoret. 2 bagi 1 ya 2. Ternyata yang menjadi nelayan hanya 2 orang. Gimana? Gampang ya? Jadi gimana nih? Dari soal latihan 20 soal, kalian betul berapa? Kalau nilainya masih kurang, kalian bisa coba pahamin lagi materinya dan coba lagi latihan soalnya ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.